Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sayyidul Bait, yakni umi kita yang tercinta, pimpinan majelis taklim, kita doakan semoga disehatkan badan, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajat. Wabil khusus ayah dari rumah kita ini, Nabi Idrus, semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dengan berkah beliau, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan lagi membaca kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh seorang qutbur rabbani, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, orang Hadramaut, dan mazhab beliau adalah mazhab Imam Syafi'i. Ulun menyebutkan hadis tentang keutamaan bermajlis taklim terlebih dahulu. Sesungguhnya ujar Nabi, para malaikat diutus oleh Allah ke permukaan bumi untuk berkeliling mencari-cari majelis taklim. Apabila mereka mendapatkan satu jamaah berkumpul di majelis taklim, berzikir, bersolawat, belajar ilmu agama Islam, berkatalah mereka di antara mereka, inilah tempat yang kalian cari. Maka berkumpullah para malaikat tadi mengelilingi majelis tersebut. Amin. Dan memintakan ampun dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Apabila bubar majelis ilmu, maka para malaikat tadi naik ke posisi masing-masing di atas langit. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai para malaikatku, sedang apakah hamba-hambaku kalian saksikan? Padahal wajah Nabi Allah maha tahu. Cuma hendak memberitahukan aja loh kita buat. Ujar malaikat, ya Rabb, kami menyaksikan hamba-hambamu di permukaan bumi. Mereka memuji-muji Engkau, berzikir, bertasbih, dan memuliakan dan mensyiarkan agama Engkau. Lalu ujar Allah Ta'ala, apakah yang mereka harapkan daripadaku? Ujar para malaikat, mereka mengharapkan surga. Betul apa betul, Bu? Betul, mengharapkan surga. Apakah mereka yang duduk di majelis ilmu itu pernah melihat surga? Pernah kamu? Ada pernah? Seandainya aku perlihatkan surga, bagaimana pendapat kalian? Tentu, kata para malaikat, mereka akan bersangatan ingin dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ujar Allah, mereka itu yang duduk di majelis ilmu, apakah yang mereka mohonkan kepadaku? Ujar para malaikat, ya Allah, mereka memohon perlindungan dari azab api neraka. Betul, Bu? Betul sekali. Aku tahu pernah masuk neraka. Apakah mereka yang duduk di majelis ilmu itu pernah melihat neraka? Pernah lah, Bu? Ada pernah jemaah. Andai aku perlihatkan neraka jahanam kepada mereka itu, bagaimana pendapat kalian? Jawab para malaikat, tentu mereka akan berlari-lari ketakutan yang bersangatan terhadap azab. Maka Allah berfirman, ujar Allah, inni ushidukum, wahai para malaikatku semua, kalian semua aku jadikan saksi. Ya malaikati, wahai seluruh para malaikatku, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian para malaikat berkata kepada Allah, menyampaikan perkataan yang satu ini. Ujar para malaikat, ya Allah, di antara mereka yang duduk di majelis ilmu itu ada si Fulan bin Fulan yang datang bukan untuk niatnya bermajelis taklim, tapi karena ada keperluan umpat juga duduk di situ. Kayak apa nang datang ada bermaksudnya. Kebetulan ada hajat aja. Umpat duduk ada berniat untuk ke majelis ilmu. Bagaimana orang itu? Dijawab oleh Allah, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka yang duduk di majelis ilmu itu tidak akan rugi, tidak akan celaka. Amin ya rabbal. Nang kada tak tahu berdua diampuni, apalagi nang sudah banyak dari roh. Masya Allah, ini kabar gembira buat kita hadir di majelis umi kita ini. Insya Allah menggembirakan hati Rasulullah, menggembirakan keluarga Rasulullah, menggembirakan hati ayah bunda kita, keluarga kita. Apabila kita diampuni, mama abah kita dijamin juga diampuni. Amin ya rabbal. Senang abah mama kita di dalam kubur. Kita ini bagian daripada amal abah mama kita. Jadi kesungguhan kita datang ke majelis ilmu ini menjadi sebab abah mama kita diampuni, abah mama kita juga dijamin surga dan kabulan di neraka. Senang apa senang ibu-ibu? Senang banget. Jadi jangan absen pulang. Tiap Kamis datang, insya Allah. Kita lanjut di halaman 145. Cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ini menyuruh berbuat taat, menyuruh berbuat baik, berbuat takwa. Dan nahi mungkar melarang keluarga, orang-orang dekat kita, dalam skala kecil keluarga, lingkungan kita, masyarakat kita dari berbuat dosa atau kejahatan. Ada caranya boy, ada mau bang sekandak seorang, mau tahu caranya boy. Nah, Sayyiduna Habib Al-Haddad mengemukakan adalah wajib atas dirimu, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, apabila kalian menyaksikan seseorang meninggalkan kebaikan, ada berbuat baik, meninggalkan kebaikan atau mengerjakan kejahatan, dosa, kemungkaran. Nah, ini kewajiban kita untuk mengajarkan kepadanya, memberitahu tentang kedudukan masing-masing yang makhluk nang baik dan ini nak mendatangkan kawan rahmat, hadir ke majelis taklim mendatangkan rahmat Allah, sholat yang baik sempurna, diluaskan rezekinya yang halal. Amin ya rabbal. Dikasih tahu, jadi orang hampir malas sholat. Kalau orang meninggalkan sholat subuh, ditulis namanya di pintu neraka jahanam. Hari ini jadinya pulan binti pulan meninggalkan sholat subuh, la buddalah min dukhulin nar. Mau tidak mau pasti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam 500 tahun. Aduh, ini lagi melandau. Dan ditolong Allah kabar akan melandau. Takutan uji orang tua bahari aku dalam sebagai serpon subuh. Karena takutan lawan azab Allah. Tadinya sampai bercucu 5 sudah masih melandau. Mendatang ke majelis ilmu, meninggalkan ujar guru nih hadis nih. Siapa yang sengaja meninggalkan satu waktu daripada sholat yang 5 waktu dengan unsur sengaja, tidak ada orang azan, tapi malasnya, ala kau dilawan, darah tinggi tanpa urusan. Ulun gua aja bila subuh turun, tekanan darah ulun naik, jadi ulun ini seumuran gak pernah sholat subuh. Ujar ulun, sabarataan naik, gue kurang subuh tuh tekanan darah naik. Betul apa betul?
sabarataan pusing tapi dilawan hawa nafsu tadi. Nah, pian kada boleh jurun beranggapan pian aja nang sorangan kayak gitu. Barataan harus berjuang. Takutan nama kita. Yakni disebut dalam hadis nama yang bersangkutan lawan nama abahnya ditulis di pintu neraka jahanam. Hari ini pula Nabi Tipulan tidak melakukan salat subuh, la budda lahu min dukhulin nar. Mau tidak mau dia akan merasakan penjara api neraka jahanam untuk satu waktu apabila kada sempat bertobat sebelum matinya 500 tahun. Timbul takutan. Jadi apabila kita mendapati diri kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita melakukan hal-hal tidak melakukan kebaikan tapi mengerjakan kemungkaran, maka tugas kita untuk memberitahu, menyampaikan informasi dari hadis, dari Al-Quran kepada mereka itu tentang kedudukan masing-masing. Bila ini ikan taat, Allah kada bahagia lawan taat kita. Andai manusia saduniaan kada sholat, Tuhan kada rugi, tetap Allah Ta'ala kaya. Betul bu? Yang menghajatkan ibadah kita juga. Bila kita ibadahnya baik, dapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Lamun ibadahnya kada diterima, nang rugi masuk neraka. Ditakut-takuti jadi sendiri. Apabila ia tidak mendengarkannya, sudah kita nih menyampaikan tapi kada digubris, kada dengarkan. Kewajibanmu hanyalah untuk menasihatinya. Dah, jangan marah, jangan merah muka. Ikem ninakai ini boleh. Terus sampai kanan anak kada boleh naklah melandau naklah. Kewajiban nakai, kamu sudah datang haid, kamu sudah datang bulan, nak lakian ikam nakai sudah ini tanda balik itu nampak sudah suara membesar. Nah, disalahkan ya Allah lagi dan Allah membukakan hatinya. Minggu ini belum, mudahan bulan depan belum, mudahan setahun kemudian, setahun belum, mudahan 2 tahun kemudian. Ada boleh kita marah atau kan boleh? Karena kewajiban kita kata beliau hanyalah menasihati serta mempertakuti. Nah, mempertakuti ini madahkan tadi ini sanksinya. Bila kita meninggalkan kewajiban ini karena azabnya kena. Nah, dipertakuti. Apabila itu pun tidak didengar, maka kewajibanmu apabila kalian ya Nabi menemukan orang berbuat kejahatan, pelanggaran hukum agama Islam, maka kita mencegahnya dengan kekuasaan pemerintahan bertindak. Kalau kada bisa dengan lisan, ada mungkin juga dengan lisan menambah masalah aja. Cukup di dalam hati kita kada setuju. Itulah Nabi selemah-lemah iman. Kita boleh dalam hati menyetujui. Nah itu berdosa tadi. Jangan kita main hakim sendiri. Kata Sayyidina Habib Al-Haddad, ada pihak-pihak yang berwajib untuk memberikan sanksi. Nah, kalau kamu marah, ujar sirin, berarti itu menandakan lemah iman. Auzubillah iman. Kita menyampaikan aja. Mudahan dapat hidayah. Ya kalau pula nang seorang menyampaikan, mudahan juga diberi sifat istiqomah nih, tatarusan juga jangan dipalingkan oleh Allah hati kita kepada perkara yang Tuhan qadari itu. Bagi kita, terutama kita ibu-ibu menghadapi anak, menantu, cucu, suami, keponakan, betul apa betul? Wajib kita menyampaikan amar ma'ruf, menyuruh berbuat taat, mencegah kemungkaran sekemampuan kita. Bila suara akan lebih baik, akibatnya silahkan. Amun kita bersuara menambah masalah, badiam, ujuk orang bajar, badinya baik, mendoakan naik. Nah, jangan kita marah-marah. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Kewajiban kalian hanya menasihati. Nah, sampaikanlah amar ma'ruf, menyuruh berbuat taat, melarang berbuat jahat, ikhlas semata-mata karena Allah yang menyuruh.
mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dahulu sewaktu ibundanya masih hidup, kada ingat lawan kewajiban, nangis mamanya. Mbah mamanya meninggal, anaknya ini terbuka hatinya karena mamanya penyebab, buka hatinya. Nah, lalu nuntut ilmu, kemana-mana nuntut ilmu, akhirnya jadi orang soleh. Kan ada juga yang doa tuh tertunda dulu. Yang penting kita jangan menyumpah-nyumpahi, jangan kada sabar. Mudah diberi kesabaran. Bila sudah disampaikan tidak dituruti, sudah didoakan lagi. Nah, cara menyampaikannya penuh dengan kata-kata sopan, lemah lembut, kasih sayang. Nah, dasarnya maras kasihan. Jadi bila kita maras kasihan, baik nang kita ucapkan tuh gue beda dengan orang yang kada maras tuh marah ya kalau mau nah kasihan. Itu yang beliau pesankan. Dan jangan kita ini marah, karena ujar Rasulullah la yadkhulul jannah illa rahim. Kada kawa masuk surga kecuali orang yang penyayangan, sayang lawan anak, sayanglah lawan anak. Ulun ketemu Habib Lutfi, mudah-mudahan sini sehat dipanjangkan umur pas ziarah Habib Lutfi. Ibu sayang nggak sama anak? Sayang nih. Siring sebagai itu doakan gitu. Nah, biar jadi anak-anak yang soleh. Amin. Sayang itu artinya sayang tadi Pak. Jadi cara menyampaikannya penuh kasih sayang dan sabar, penuh kelembutan. Dasarnya sayang. Beda kalau orang sayang pakai saling peluk. Hari ini belum menurut. Kenapa Pak? Didoakan naik. Kada papa menangis tapi mendoa. Wahai ibu-ibu, kata seorang syekh dari Mesir, janganlah kalian sibuk memikirkan keadaan anak-anak yang begini dan begitu, yang sifatnya kada cocok di hati kita. Tapi wahai ibu-ibu, sibukkanlah kalian berdoa kepada Allah. Aku doakan aja, sibuk-sibuk berdoa. Insya Allah jangan doa seorang ayah, seorang ibu bagaikan doa seorang nabi buat umatnya. Amin ya Rabbah. Amun kada manuntut ibu-ibu bangun bayi suruh mamai anak, buka hatinya, buka hatinya. Karena dimamai, karena udah doakan aja sibuk. Bangun subuh Yasin baca, ya Allah berkat surah Yasin, mudahan anaknya mudahan laki nang pengular sembahyang mau sembahyang kan Yasin. Baca pulang tabarak, anak aja tabarak. Siapa aja Nabi tiap malam baca tabarak, ada dihancurkan mayatnya di dalam kubur. Bila mayat kada hancur, itu orang derajatnya pangkatnya wali. Bila seorang yang suka membaca tabarak tiap malam meninggal dunia, ujar Allah, hai bumi, jangan engkau makan jasad kekasihku. Ujar bumi, bagaimana mungkin aku memakan jasad orang yang di dalam dadanya terdapat Al-Quran. Tabarak aja hafal nih. Seandainya Nabi tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh umatku masing-masing jangan kada hafal surah Tabarak. Dan hafal nih berada. Mun hafalnya mana sambil memasak di dapur, sambil berdagang di pasar membaca. Nah, senang apa senang Bu? Dapat sudah begitu banyak ilmu, baru 5 menit kat kita. Payu Tabarak bagulih ke rumah. Payu bener mencari. Dahulunya ada daerah di surah Tabarak. Tabarakallah. Nah, surah Al-Muluk baca tuh tiap malam. Bila kada tabaca gue hendak kuring kena bangun tak malam, kada tabaca juga kena imbas salat subuh, kada tabaca juga kena menjelang doha. Kalau pina mati nang waktu utang pina Tuhan ini kuler beibadat nasihatnya kayak itu. Bila orang sudah berumur 40 tahun di kalangan umat Nabi, beribadat 1 detik ujar Nabi pahalanya dengan beribadat sama dengan 100 tahun orang yang terdahulu. Amin. Udah menjelang 40 ini kan ada lain lagi, cari jalan selamat. 1 detik aja kita baca tabarak beberapa detik besar pahalanya. Apalagi sudah menjelang 40, apalagi sudah lebih 50.
Dan ujar beliau, jangan mudahanah. Apa itu mudahanah, Bu? Mudahanah itu mun aku sampaikan begini karena aku jak orang tuh pegawai dicopot orang kena pangkat kok. Tahu ini kena baik tapi kada kedua menyuarakan karena takutan kurang rezekinya. Padahal nama bagi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu mudahanah. Nah, karena dibari orang ini bari orang itu hakone mendukung kemaksiatan, nauzubillah mendukung kemaksiatan orang anak ngolah ini malah itu tempat-tempat maksiat hakun sini dibari orang 1M. Nauzubillah itu namanya mudahana dan itu kata Habibuna Al-Habib Al-Haddad itu dosa yang sangat besar. Kemudian kata beliau lagi, sampaikanlah seruan kebaikan itu karena Allah dan tetaplah jasiran lazimkanlah berlemah lembut, kasih sayang lawan anak, lawan menantu, lawan cucu. Amin. Ya Rabbal lembut, kasih sayang. Semata-mata Allah yang menyuruhkan kasih sayang ini. Malayarham sagirana, bukan umat kami ya Nabi. Palaysa minna, bukan umat kami. Orang yang tidak menyayangi kepada anak yang lebih muda, orang yang lebih muda dari kita nih kita sayangi. Dan bukan umat kami orang yang tidak menyayangi kepada orang yang lebih tua. Jadi kita ini kan hawa buat kada tahu punya orang Banjar, puyang-puyang hantu-hantu. Orang-orang jar aku kada mau tahu orang. Nah itu bukan umat Nabi Muhammad. Setidaknya kita mendoakan dengan kelembutan dan kasih sayang. Sungguh kata Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, aku tidak pernah menemukan wanita di segenap penjuru Arab ini yang lebih kasih sayang melebihi daripada ummiku Sayyidah Fatimah Abdurrah Al-Batul, Sayyidatuna Ahlul Jannah. Setiap malam ummiku Fatimah Abdurrah Al-Batul bangun di kegelapan malam. Hampir-hampir dia tidak pernah mendoakan dirinya sendiri, mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kita rajak bangun amal desan seorang jua berdoa. Karena besarnya kasih sayang Fatimah Ad-Zahra kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mendengar ibuku berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan umat yang besar ini. Alangkah kita berutang budi dengan putri kecintaan Rasulullah Sayyidah Fatimah Ad-Zahra Al-Batul dan tak kumpulun sidin kena di dalam surga. Dan kemudian kata beliau, kita tak memadahi anak ada jauh-jauh karena dakwah itu bisa bil lisan, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah orang pintar mah akan sekolah, misalnya nulis, bisa bil hal. Ini dakwah nih, orang berdakwah tuh kita pasti bisa dengan hal ini. Hanya bil hal itu dengan akhlak kita. Nah kita menyuruh anak jangan emosian, kita dulu contohkan. Kita menyuruh anak biar jangan berdusta, kita dulu mencontohkan yang baik-baik. Jangan suka iri kepada saudara, jangan suka dengki, jangan suka menghina, kita dulu mencontohkan itu. Nah ini pesan beliau. Jadi wahai para penyeru kebaikan, melarang berbuat kejahatan, berakhlak mulialah kata beliau sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah kayak pajan agama tadi. Nah sifat pemurah, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak mudah sangkal. Aku dia sangkal bener ya kalau pula yang penting sangkal. Hanya ada nyaman lalu. Nah itu kita boleh nak kayak sangkal itu tidak ngaruh anak-anak sangkal duanya. Aku dia sangkal bener jadi kalau datang ke sini sangkal. Nah itu udah boleh kayak itu. Bersifat pemurah dan tidak pemarah. Kata Abu Hurairah, sungguh aku menyimpulkan pelajaran sepanjang aku masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Aku simpulkan pelajaran akhlak hanyalah dua.
Orang bersifat diperintahkan oleh agama bersifat pemurah, murah harta, murah tenaga, manis muka, murah untuk bisa memberikan lapang dada, untuk saling memaafkan dan menyayangi hamba-hamba, dan pemurah dan tidak pemarah. Amin. Kita nih boleh mencontohkan bandalon anak di rumahnya. Bila kita nih kada perajuan, amin. Bila nih kita nih kada emosian, tenang, sabar, anak kita lambat laun akan menurut. Mudahan kita nih berkat pengajian ibu kita babahnya, mudahan kita ditambah taufik hidayah, hari ke hari akhlak kita tambah baik, berakhlak mulia kata anak. Alim untuk ilmu dulu, beramal, mengamalkan. Bersifatlah kalian bersifat pemurah dan jangan pemarah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, 7 tahun aku berdiam di rumah Rasulullah. Ummu Sulaim itu seorang sahabiah Nabi yang paling aktif untuk ilmu. Mama oleh Anas bin Malik memberikan Anas bin Malik dalam usia kanak-kanak untuk menjadi orang yang berkhadam kepada Rasulullah. Makanya sin alim benar. 7 tahun jar Anas bin Malik aku di rumah Rasulullah, aku kada pernah mendengar Rasulullah tuh berkata-kata kasar. Hebatnya, Bu. Kita 7 jam aja nggak jamin. Di 7 hari itu pernah Rasulullah itu berkata-kata kasar, lembut, penuh kasih sayang. Lalu dinyatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumah tangga ke surga. Andai suami kita orang yang lembut, penuh kasih sayang, pasti rasa di surga. Pemurah, kada pemarah, dan jadi selalu amin. Kita bang pulang pemurah, kada pemarah, senang mendoakan suami, senang mendoakan anak, senang membantu anak suami. Pasti suami dan anak-anak kita merasa di surga. Karena surga di dunia dan di akhirat itu hanyalah isinya kasih sayang. Di surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat. Tidak ada ucapan sangkal mangkal tadi. Tidak ada orang bahasa sarikan di surga. Nah, inilah mulai dari diri kita masing-masing. Dan jangan, kata beliau, suka mencela, sombong, angkuh. Nah, itu contoh apa nih yang ketujuh, mencela. Jangan suka mencela anak. Iya, kam anak pun agar boleh itu. Gunakan anak pun pintar, pintar, alim, sugih. Ya kalau boleh, kayak itu aja. Kayak apa kakalapannya deraka. Jangan suka menghina, mencela, angkuh dan sombong jadi takabur. Apalagi mempermalukan orang lain. Ini kata beliau penyakit hati yang bisa menjangkit kepada siapa jua pun. Alhamdulillah, kan? Memarahi anak di tengah-tengah orang tidak boleh, apalagi memarahi kawan di tengah orang banyak, marah-marah, itu namanya penyakit hati. Apabila kalian hiri, kata Imam Nawawi, dan hiri di hati ini penau jualan orang ayu seorang sunyi nyopong jualan aku. Itu orang yang kada sadar bahwa yang memberikan rezeki dan kebijakan itu hanya hak Allah semata. Iri kita berarti kita kadar itu dengan qada dan kadar Allah. Apa gunanya? Kerugian. Apabila kalian ria, bangga karena seorangnya bungas ala India, misalnya hidung mancung, pintar, cerdas, amin. Jangan kita sombong. Nah, ingatlah kata Imam Nawawi, sadarilah kecantikan itu titipan Allah. Betul? Satu mata aja sih nak kehilangan kecantikan kita karena cacar. Cacar panas, belobang-lobang hidung semuaan. Bahari dah kalau bulan zaman cacar bahari sampai kata kau berapa ditilam lagi berapa di daun. Nah, titipan Allah. Ilmu pun titipan Allah. Kalau diambil kita kada punya apa-apa. Sadari jadi kita kada sombong, semuanya anugerah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau lagi,
Seorang yang mengajak kepada berbuat baik dalam untuk diri, untuk keluarga atau untuk masyarakatnya, istiqomah mengamalkan ratib. Apa itu ratib, Bu? Ratib sahur, tahajud, salat tobat, salat hajat. Apalagi tengah malam, jar Nabi ini bersabda, siapa yang sholat di Masjid Nabawi Madinah, Allah ganjar 10.000 kali. Amin. Dan ke Madinah doakan mu'minah belum harus yang sudah mudah melancarkan. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, ganjaran pahalanya 100.000 kali lipat. Aku ingin kasih tahu, aku ingin beritahu kepada kalian, wahai sahabatku, kata Nabi, ada orang yang sholat 2 rakaat lebih besar pahalanya daripada di Masjid Nabawi, lebih besar daripada sholat di dalam Ka'bah. Siapakah dia? Seseorang yang bangun di kegelapan malam ketika orang lain sedang tidur senyap sepi, kita berwudu sempurna, amin, lalu sholat tahajud, usolli sunnatat tahajudi, hak besar, usolli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mengantuk benar kina atain aja surah Al-Kautsar Nabi baca. Rakaat kedua bapaknya qul wallah kuring lagi. Itu lebih besar daripada orang yang beribadah di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah. Lebih besar daripada beribadah di dalam Ka'bah. Subhanallah, mulai malam ini pada dasar pulang bangunan ya tengah malam dan berkat ilmunya Habibun Al-Haddad. Subhanallah, bangunan gula seberataan kita. Apalagi kita sudah tahu akan dibangkit manusia di hari kiamat, dipersilakan untuk masuk surga tanpa ditanya-tanya, silakan masuk surga tanpa dihisap. Siapakah dia? Orang yang mengangkat lambungnya dari tempat tidurnya ketika orang lain sedang tidur sepi senyap, dia melakukan salat tahajud 2 rakaat. Orang itulah yang dijamin dipersilahkan masuk surga tanpa tapi sayang kata Nabi, hanya sedikit saja yang maju ketika dipanggil. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit ini. Dan niatkanlah jasirin untuk menyampaikan kebaikan untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, orang-orang di lingkungan kita, semata-mata itu ibadah nang cagar kita petikin hasilnya. Wahai Ali, jangan menantu kesayangan Nabi sedina Ali, nasihatilah hamba-hamba Allah. Jika ada satu orang yang sadar dengan engkau mengasihi satu nasihat tadi, lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang merah. Ya kayak ibarat tuh Mercy gue di sini kendaraan yang paling mewah. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya lagi, dan mujarsidin merutinkan wiritan. Ratib subuh, habis sholat subuh kita disunahkan baca yasin. Siapa yang membaca yasin di waktu subuh, maka seharian dosanya diampuni, dikabulkan, mudah terkabul hajatnya. Nah, kalau gampang nih, baca apa lagi? Surah Al-Mulk pada baca malam tadi habis sholat subuh. Siapa yang rutin membaca surah Al-Waqiah, idza waqatil waqiah, rutin tiap hari, lam yaqtakir abadan, selama-lamanya mulai di dunia sampai ke surga ada ditimpa kepakiran buat selama-lamanya. Amin. Nyaman kalau pula waqiah aja. Waktu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud garing banget gue, hampir sakaratil maut. Ujar sahabatnya hadir, sahabat kesayangan Nabi yang paling baik suara sahabat Nabi itu buat Ibnu Mas'ud. Tuh diantaranya bila mengaji Ibnu Mas'ud, Rasulullah terpesona dengan keelokan keindahan suaranya. Waktu sakaratil maut, sahabat itu kumpul barataan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya salah seorang sahabat, ikam ini bisi anak beginian, kada bisi anak pakian. Jadi tempuluh ikam masih hidup, ikam izinakan aja sahabat kami hendak berkeliling meminta sumbangan. Ibnu Mas'ud digaring bakal minta sumbangan gasan berobat, atau ikam kan menggunakan berobat karena ada yang ditinggal gasan anak-anak gadis ikam. Anak gadisnya kada bisa, kada kaya lelakian, berusaha. Ujar Ibnu sahabat, mohon maaf jangan, karena aku merawikan dari Rasulullah langsung
Ujar Rasulullah, siapa yang mengamalkan surah Waqiah tiap hari atau tiap malam, lam yattaqir abadan, tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya di dunia sampai di akhirat. Amin. Aku yakin, kata Abdullah bin Mas'ud, anakku tuh selalu dicukupkan oleh Allah. Anakku tuh seberatan nang bibinian nang gadis tuh hafal surah Waqiah. Anak sini sambil merawat aku ini sambil baca surah Al-Waqiah, kada bariakan sini minta sumbangan. Laris pulang umumnya surah Waqiah. Nah ini amar ma'ruf ngernya menyuruh dalam berbuat baik. Dengan penuh kasih sayang, cinta ilmu. Kita nih hendak melajari anak, kalau itu ilmunya dulu, enggak ada ilmunya kayak anak melajari anak. Dan jangan suka mencari-cari keaiban keburukan orang lain. Kita nih ibinian nih bilang ada menuntut ilmu, ibu-ibu berbisik-bisikan kan tahu lah si anak tuh si anu. Pada nggak tawa kalau ada yang merasa. Ya rahasia lah aja. Uja sekong pulang kan yang mari gatal pulang untung nih. Kabar pulang sekong rahasia sekampungan orang tahu. Padahal kabar tadi belum tentu benarnya. Betul apa betul Bu? Wah ini zaman gosip, zaman fitnah. Lalu kita nih habar-habarakan, tahu-tahunya yang kita habarakan ini kada benar. Tidak dimatikan orang yang menggosip orang lain itu, gosip kejahatan tadi, kecuali dirinya merasakan perbuatan yang seperti itu. Apabila yang digosip itu tidak benar, atau yang digosip itu memang pernah melakukan sesuatu yang kada, tapi bertobat, ada dimatikan orang yang menggosipnya tadi, kecuali dirasakan melakukan perbuatan yang sama. Nauzubillah, amin. Jadi stop dah gosip, kan ada lagi baca salawat aja baca banyak. Amin ya Rabbal. Nah ini aja dulu, mudah-mudahan besar manfaat kalau kita berkata. Amin ya Rabbal. Amin.